Selamat pagi, shalom semuanya. Selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, kita bisa beribadah di tempat ini. Sepertinya ini ada wajah baru, bukan wajah baru sih, baru pertama kali, bukan pertama kali. Akhirnya bisa bertemu kembali gitu ya lebih tepatnya. Bingung kata-katanya, ini ada siapa? Ada Princess, Queen dan keluarganya. Kita bersyukur bisa bertambah lagi jemaat Tuhan yang bisa datang di tempat ini. Kita bersyukur dan suatu saat mungkin yang sedang menonton melalui siaran ini juga suatu saat bisa datang di tempat ini untuk beribadah bersama kami. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kepada Ibu Gembala untuk doa pembuka, kami persilahkan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari Minggu pada bulan ini ya Tuhan. Terima kasih jika Engkau bisa menghantar kami seluruh sidang jemaat-Mu boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala syukur kami, penyembahan kami mau berikan yang terbaik sepanjang ibadah ini. Tuhan yang menolong setiap kami, Roh Kudus yang memampukan kami untuk bisa memuji Engkau dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Bahkan menolong juga jika ada saudara kami yang dalam kondisi lemah tubuhnya juga. Tuhan menguatkan dan menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan habiskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan begitu hebat, Tuhan begitu besar, Tuhan dahsyat penyertaannya buat setiap kami. Kita mau mengagungkan Tuhan kita, bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kita sembah. Mari kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Engkau baik Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang dan sampai selamanya, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan.
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walaunya semua bergoyang, tak tergoyahkan, Kau tetap
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan seluruh ibadah kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita buat Tuhan, saya minta semuanya dengan semangat, dengan penuh sukacita, dengan penuh gairah untuk beribadah kepada Tuhan, amin. Kita mau berjalan bersama Tuhan karena dengan Tuhan kita tidak pernah ragu untuk melangkah. Pegang hidupku, seluruh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. kita naikkan pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, Sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai Dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya, saya persilakan semuanya untuk duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pertama kita untuk Tuhan. Bisa dipersiapkan bagi petugas persembahan
kami juga persilahkan. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Baik, kita bersembahan, boleh untuk berdiri, kita menyembah Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapan. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Puji nama Tuhan, memberikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Saya persilakan untuk duduk, Bapak Ibu semuanya. Wah, kita sudah bersuka cita, kita sudah bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau tinggalkan setiap pemikiran yang ada dalam diri kita mau fokus untuk menyembah Tuhan kita. Kami datang Tuhan membawa hidup kami untuk menyembah-Mu di tempat ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan.
semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Agar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan kami indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Mari aku mati untuk doa firman-Mu. Di dalam hidupku, ajar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Betapa indah pujian ini, Bapa. Mendidik kami kembali, mengingatkan kami kembali. Sudah berapa taat kami kepada Engkau. Oh Allah yang sungguh ajaib, Allah yang sungguh baik. Terima kasih Bapa, pujian yang sangat indah. Biarlah ini juga menjadi kerinduan kami kembali untuk lebih taat kepadamu. Kami tidak mau taat oleh karena kebutuhan kami saja, tapi karena kami adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Biarlah firman-Mu juga menolong kami, mampukan kami mengerti bahwa kami harus taat kepada firman-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami akan duduk tenang dan membuka hidup kami untuk menerima firman-Mu. Berkati umat-Mu dimanapun berada, bagi yang mendengarkan secara online, bagi yang di lantai bawah maupun kami yang di ruangan ini. Ketaatan firman-Mu, firman-Mu akan menolong kami.
yang membawa kami untuk semakin taat kepada Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, biarlah kuasa Allah, penyertaan-Mu ada buat hamba-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang masih berdiri. Yang sudah duduk jangan berdiri lagi. Amin saudara. Ya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, sukacita menyertai kita semua dan shalom. Shalom. Ya, saya sebagai hamba Tuhan bagaimanapun juga harus mengakui sangat lebih semangat ya. Lebih semangat kalau jemaatnya kelihatan. Selama ini kan jemaatnya di awan-awan permai. Nah sehingga tidak kelihatan karena kita online, tapi hari ini sudah semakin banyak lagi ya. Anak-anak juga sudah boleh ya. Udah boleh anak-anak ikut ya. Oh iya sudah boleh, kata Jokowi sudah boleh. Tapi nggak boleh dulu cipika-cipiki, salam-salaman gitu ya. Dari jauh begini ya, puji Tuhan. Ya semoga hari-hari ke depan makin baik ya negeri kita, sehingga kita bisa beribadah secara offline. Dan harapan saya juga kalau bisa gitu ya, jemaat yang di lantai 1 juga ke lantai 2, tapi tunggu dipasang lift dulu ya. Loh nggak ada amin? Iya nggak ada amin bagaimana? Kemarin sudah ada kipas loh ditambah di atas itu. Masa lift aja nggak bisa? Bisa toh? Wah saya tahu sedikit yang amin. Kita baca saja kitab Yunus, taat dan setia untuk mengikuti Tuhan. Walaupun memang banyak pergumulan. The struggle for obedience. Pergumulan untuk menjadi taat itu tidak mudah. Menyanyikan lagu yang tadi enak itu. Taat dan setia sambil kita gini-gini lagi. Taat dan setia. Untung-untung malaikat di surga tidak bilang, omong kosong saja. Karena memang taat dan setia itu sulit. Tapi kita harus belajar, amin saudara. Harus belajar. Kita baca kisah dari seorang Yunus yang sudah banyak kali kita dengarkan kisah ini. Dan hari ini akan memberkati kita dalam firman penggembalaan kitab Yunus pada minggu ini. Pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Yunus 1 ayat 1 sampai 3 saya bacakan, nanti lompat-lompat ya supaya 4 pasal ini bisa kita kutip. Yunus pasal 1 ayat 1 dulu, demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Harapannya dia jauh ya. Ia pergi ke Yafo. Yafo ini sampai hari ini masih ada di Israel, sebuah pelabuhan di Yafo. Dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Tarsis ini London sekarang. London. Ya, dari Israel ke Eropa itu kira-kira hampir 4.000 kilometer. Jauh banget. Padahal kalau berangkat dari Yafo tadi ke Niniwe itu hanya 500 mil. Tapi dia lari begitu jauh mau ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Keluarkan duit, keluarkan uang. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Pasal 2, ya, kita lompat pasal 2. Ayat yang ke-9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu,
Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Oh, jadi rupanya si Yunus ini dimakan ikan. Bukan ikan tongkol, bukan ikan paus, ikan besar, amin. Ya, ikan besar, tapi kemudian dimuntahkan ke daratan. Seperti apa itu ya? Kalau udah dimuntahkan gitu. Pasal yang keempat ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Bicara tentang ketaatan. Ada macam-macam ketaatan, saya catat di sini. Ada yang kita responi, kita menjadi orang yang taat, kita mengatakan, iya. Tolong ke sana ya, iya. Tapi kita tidak melakukan, itu ada di Alkitab. Ada juga yang kedua, dia bilang begini, ya, tapi dia melakukan yang lain. Lakukan A, tapi yang diperintahkan B. Dia melakukan, tapi ya tidak persis seperti yang dikatakan. Ada juga yang mengatakan, oh tidak mau. Tapi dia melakukan, ada itu. Ada itu. Saya orangnya termasuk dulu ya, waktu masih anak-anak. Bandir, pergi dulu kau ke sawah bawa cangkul ya. Dangula itu, enggak mau aku. Tapi kurenung-renung kan kupikir-pikir. Ini bisa malapakin. Malapak itu ini loh. Nanti bisa gini nih. Udahlah aku bawalah cangkulku. Padahal aku tadi ngomong enggak mau aku. Tapi pikir-pikir. Waktu aku bilang enggak mau aku, bapakku sudah gini. Dalam hatiku, nanti bisa dapat ketupat ini. Akhirnya pergi. Ada juga yang mengatakan, iya, tapi argumentasinya apa? Nanti kalau begini gimana? Kalau itu gimana? Dia bilang iya, tapi gini nanti banyak omong seperti Abraham. Sarah bilang iya, tapi ketawa, melecehkan, meremehkan. Iya Tuhan. Tapi di belakang dia bilang, masa udah tua gini bisa melahirkan kayak apa? Aku aja sudah nggak tertarik lagi sama mbahiku, Mbah Abraham. Wis loyo kabeh, wis tuwek. Ada juga yang merespon tetapi dengan syarat. Yunus meresponi perintah dari Tuhan, tapi dia melakukan yang lain. Yunus meresponi apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yunus pergilah ke Niniwe. Tetapi dia melakukan yang lain. Dia pergi ke Tarsis. Kalau kita tarik, kalau saudara lihat peta. Kalau kita tarik antara Tarsis dengan Tarsis dengan Niniwe. Itu begini loh. Satu ke barat, satu ke timur. Itu bertentangan sekali. Itulah yang saya sebutkan, the struggle for obedience. Pergumulan kita untuk menjadi taat kepada Tuhan itu memang pergumulan. Pergumulan yang sangat berat, saya tahu itu. Dan sampai hari ini itu tetap menjadi pergumulan kita masing-masing. Entahkah itu dalam rumah tangga, entahkah itu dalam hubungan keluarga, entahkah itu di dalam mengikut kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya dengan pelan-pelan menjelaskan terlebih dahulu awal-awal dari khotbah saya supaya nanti saudara bisa memahami pergumulan kita untuk menjadi taat kepada Tuhan ini mengapa toh? Kenapa kita kok sampai bisa seperti Yunus? Mengapa kita kok bisa seperti Sarah? Mengapa kita kok bisa seperti Abraham? Mengapa dan mengapa? Kita akan melihat lewat kisah Yunus ini. Pada pasal yang keempat ayat 1, saya bacakan sekarang. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Loh Pak Pendeta kok langsung khotbah pasal 4? Iya, ini akan menjelaskan pasal 1 ketika Yunus diperintahkan oleh Tuhan. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu? Coba lihat. Bukankah telah kukatakan itu? Apa? Ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Nah, ketahuan.
Pasal 1 dia melarikan diri ke Tarsis, ketahuan. Alasannya mengapa dia tidak taat. Kenapa? Karena dia kurang mengenal siapa Allah yang dia taati. Ini poin yang pertama. The struggle for obedience. Mengapa kita selalu bergumul dalam menghadapi ketaatan kita kepada Tuhan? Karena apa? Karena kita tidak mengenal siapa yang kita taati. Ya. Loh, di sini dia katakan apa? Sebab aku tahu. Pada pasal yang keempat ayat yang ke-2b. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Menyesal karena malapetaka yang didatangkannya dan seterusnya. Loh Pak Stephen, Pak Pendeta, di sini Yunus bilang kok aku tahu. Kok Bapak bilang Yunus ini tidak taat karena tidak tahu siapa Tuhan yang dia layani. Saudara perhatikan baik-baik. Yunus bilang aku tahu. Aku tahu siapa kamu. Engkaulah Allah yang mengasihi, panjang sabar dan penyayang, berlimpah kasih setianya. Dia tahu. Betul? Tapi apa yang dia lakukan? Yunus dengan percaya dirinya membangun satu pondok di sebelah timur dari Niniwe. Setelah dia selesai berkhotbah kepada Niniwe, dan dia tahu bahwa Allah yang penyayang dan pengasih itu, tapi dengan sangat-sangat tenang, dengan sangat berdarah dingin, dia membuat satu pondok di sebelah timur untuk melihat. Kita nonton siaran langsung. Apa itu? Pembunuhan massal yang dilakukan oleh Allah. Saudara perhatikan. Dia tahu Allah pengasih dan penyayang, tapi perilakunya apa? Aku ingin melihat Tuhan sedang membunuh Niniwe, dihukum. Akan turun api dari surga, kita saksikan siaran langsung dari sini. Saudara mengerti maksudnya? Inilah Yunus. Lain di bibir, lain di hati. Dia tidak mengenal sesungguhnya Allah itu. Dia hanya tahu teori Allah itu pengasih dan penyayang. Tetapi perilakunya ingin melihat Allah pembunuh, Allah yang kejam. Ini terbalik. Ini tidak boleh terjadi. Yunus mengetahui, tapi pengetahuannya akan Allah, dia mengabaikan semua itu. Pengasih dan penyayang Allah tidak ada itu. Menganggap sepi kebaikan Tuhan, menganggap sepi kemurahan Tuhan. Saya mengutip satu ayat yang penting dalam Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat. Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, saya baca dengan cepat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka dan seterusnya dan seterusnya. Yunus tahu. Allah itu penyayang, Allah itu panjang sabar, tapi justru Yunus mempermainkan kesabaran Tuhan. Justru Yunus melecehkan, dalam bahasa aslinya, menganggap enteng Tuhan. Ini sering terjadi saudara, ketika kita melihat ada orang baik, kita seringkali merendahkannya, melecehkannya. Betul enggak? Kok kayaknya enggak? Saudara lakukan itu sering kepada orang yang mengasihimu. Siapa itu? Entah papa, mama, entahkah saudara-saudara. Justru karena kita tahu dia baik, kita permainkan. Enggak apa-apa, nanti kan papa aku baik kok, mama aku baik kok. Seringkali mahasiswaku itu kaget setengah mati. Kaget sekaget-kagetnya. Ketika apa? Ketika ayat Roma pasal 2 ayat 4 sampai 5 ini saya praktekkan di kelas. Pak Steven kan dosennya baik. Loh, gak percaya tuh. Pak Steven kan dosennya baik dong. Lu kalau jahat kok jadi dosen gereja lagi. Baik. Oh ya yuk tugasnya gini ya. Enggak usah sulit-sulit, saya kasih tugasnya gini ya. Lama begitu dekat mahasiswa itu dengan saya. Pengakuan mereka bilang begini. Mereka bilang, wah kalau dosen-dosen yang lain jaga image,
sama Bapak kita bisa dekat, oke. Tapi hati-hati, seringkali kalau kita dekat, kalau kita ketemu dengan orang baik, potensi untuk kita mempermainkan kebaikannya itu besar. Suatu saat dikasih tugas dikerjakan ya nak ya, minggu depan kita akan periksa ya. Mereka dalam pikirannya apa? Oh Pak Stefan itu gak apa-apa, nanti kita selesai. Dipikirnya gitu. Saya sudah paham, saya ingin mendidik anak-anak ini. Oh ya, baik. Si Anu kerja tugasnya sudah belum? Oh, belum Pak, lupa kemarin itu Pak. Oh iya, yang ini sudah? Oh iya, yang sudah ngerjakan siapa saja? Nggak usah diperiksa dulu, yang sudah ngerjakan siapa? 2 atau 3 orang waktu yang angkat tangan. Yang lainnya berdiri. Langsung mulai kayak patah, mulai kayak petir. Ini benar enggak Bapak ini ya? Berdiri. Coba anak kuliah dibikin berdiri. Kamu kira kamu mau mempermainkan saya? Minggu lalu jelas enggak? Jelas Pak. Apanya yang jelas? Enggak jelas Pak. Saudara perhatikan. Kepada orang tua juga kita sering begitu. Kepada pasangan kita sering begitu. Kepada orang yang mencintai kita, yang mengasihi kita dengan tulus, dengan baik. Seringkali kita malah tidak menghargai. Coba kalau orang lain ada tamu gitu di rumah ya. Permisi, sama di depan orang tuamu. Di depan saudaramu. Gak pernah kan? Suami istri, mana pernah? Misi ya Pak, misi ya Ma. Pernah enggak? Hati-hati. Yunus ini, dia mengalami pergumulan dalam ketaatannya mengikut Tuhan. Karena apa? Dia tidak mengenal Allah dengan baik. Yunus mengatakan dari mulutnya, aku kenal Tuhan. Kita mengatakan, aku kenal mamaku, aku kenal papaku, aku kenal saudaraku. Tapi sesungguhnya tidak. Di keluarga kami, saya selalu ajarkan, kita ini keluarga. Bilang, keluarga, 2 ya. Apa artinya keluarga? Keluarga tahu? Family. Tahu family? Tahu keluarga? Dulur. Saudara perhatikan baik-baik. Kita ini keluarga. Di rumah ini kita keluarga. Aku papa, ini mamamu, kalian anak-anak kami. Namanya kita keluarga itu artinya apa? Saling mencintai, saling menghargai. Kalau saya enggak menghargai mama kalian ini, saya bilang sama anak-anak saya didik gitu. Kita ini keluarga. Apakah mama kita ini pembantu atau keluarga? Harus jelas. Apakah papa ini memang buruh yang harus selalu menyediakan uang, atau saya ini adalah papa? Apakah kalian itu adalah anak atau aset? Kusekolahkan kalian supaya kalian nanti memberi saya makan. Apakah itu? Bukan kan? Anak-anak kalian disekolahkan karena saya cinta kamu. Bukan supaya kamu menghidupi aku, enggak. Aku jelaskan ke anak-anakku, aku kasih tahu. Paling berapa lama, simpan semua untuk kamu. Bila perlu, dalam tanda petik, sudahlah. Suami istri juga demikian. Apakah kalau istri kita menyediakan pakaian, menyiapkan baju untuk kita, apakah dia pembantu? Karena pembantu juga melakukan yang sama. Kita keluarga, amin saudara. Seringkali juga hubungan pendeta dengan jemaat seperti itu. Jemaat merasa, ya pendeta itu kan memang dia tugasnya kasih kita makan firman Tuhan. Apakah begitu? Jemaat itu tugasnya mendengarkan. Apakah begitu? Kita keluarga. Hubungan kita dengan Tuhan juga demikian. Yunus hanya menjadikan Tuhan seperti seorang tuan, sebagai seorang bos yang memerintah, bisa ditaati, bisa tidak. Yunus tidak mengerti siapa Allahnya. Perhatikan baik-baik. Anak-anak coba katakan, papa. Yang ada papa, masih ada papa. Papa,
Coba bilang mama. Apa artinya? Mama adalah memberi aku makan. Mama adalah menyiapkan baju. Mama adalah nyapu rumah. Aneh itu. Kok gitu definisi mama? Bukankah itu definisi pembantu? Halo? Coba. Mama. Mama adalah tempat aku bersungut-sungut. Lalu dikasih kue. Papa. Papa adalah ngasih uang jajan, ngasih uang sekolah, ngantar aku sekolah. Bukankah itu tukang ojek? Loh iya toh? Bukankah itu tukang ojek? Kita orang tua, anak adalah anak koki doha moraun dia. Itu orang Batak ya. Kalau orang Batak, anakku adalah kekayaan bagiku. Maksudnya bisa negatif. Kekayaan bagiku supaya apa? Asuransiku. Kalau aku tua ada yang merawatku. Bukannya itu tugasnya perawat. Saudara mengerti? Sesederhana itu. Yunus katanya aku tahu, Tuhan ya Tuhan. Tahu. Aku tahu engkau pengasih dan penyayang. Sama, aku tahu papaku sayang, pengasih, mamaku pengasih dan tahu. Tapi lihat, seringkali kita melecehkan. Maukah engkau menganggap sepi? Ini loh. Maukah engkau menganggap sepi? Aku sangat sedih sekali kalau istriku masih merasa, dan mungkin masih bisa, saya harus minta maaf. Kalau dia masih merasakan saya sebagai suami, dia sebagai istri terhadap saya, masih ada dalam pikirannya muncul begitu. Aku jadi istri hanya untuk siap-siapkan bajunya, nyuci bajunya, siap-siap makanan di rumah ini. Aku akan sangat sedih sekali kalau dia masih ada pikiran itu dosaku, itu salahku. Saudara paham? Dia harus tiba pengetahuan dan pengenalannya kepada saya. Aku mau mendukung suamiku dalam melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan, kalau tampil seperti ini aku harus bikin ini ya. Aku harus kasih dia makan yang kenyang ya. Supaya nanti dia jangan sambil khotbah tapi sambil bongkok-bongkok kelaparan. Bagus. Saya sebagai seorang suami, saya sebagai seorang papa mencari nafkah, mencari uang untuk kebutuhan keluarga saya. Kalau dalam pikiran saya masih berpikiran, aku diperalat orang-orang ini, Pak. Uang terus. Apanya orang ini? Aku kok jadi kayak bikin ATM ya. Aku yang capek-capek gak tidur-tidur, mereka yang makan-makan. Setelah mereka makan di pojok sana, aku gak dikasih lagi. Saudara paham maksudnya? Jadilah pribadi-pribadi yang mentaati Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang mentaati siapa saja, orang tua atau bos kita atau di tempat kerja kita. Kalau saudara mengerti firman ini, indah sekali hidup kita. Yunus mengenal Allah untuk apa? Untuk dia lecehkan, direndahkan. Jadi kalau kita melecehkan kebaikan orang itu merendahkan saudara. Dikatakan dalam kitab Roma tadi, kamu keras hati dan tidak mau bertobat. Orang gak bertobat itu. Keras sekali. Yunus tidak mengenal siapa Allah yang dia taati. Dan kemudian dia merasa kalau aku lari dari hadapan Tuhan, kalau masuk di dek sebuah kapal yang dari Yafo itu, lalu dia masuk di dek yang paling bawah. Dia sembunyi di sana lalu tidur-tiduran menuju ke Tarsis. Dia mengira bahwa Tuhan itu tidak tahu apa yang dia lakukan. Aku tahu bahwa engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Betul? Dia lupa satu. Allah itu maha tahu. Dimanapun Yunus sembunyi, kemanapun engkau pergi, aku tahu. Engkau dan saya harus kenal siapa Allahmu. Apa itu? Yang mengenal, yang tahu di mana kita berada dan tahu apa yang kita kerjakan. Amin saudara. Sehingga apa? Bukti hormat kita kepada Tuhan. Bukti ketaatan kita kepada Tuhan bukan begini. Nelson pergi ya, bukan perginya ini loh. Bukan gerak perginya ini loh. Tapi apa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan? Saya pernah suruh staf saya, tolong belikan kabel ya. 30 meter.
30 meter apa 13 meter? 30 meter. Dia datang, saya sudah beli Pak. Berapa meter? 3 meter. Loh, tadi kan saya suruh beli 30 meter. Oh begini Pak, begini Pak. Enggak, saya mau 30 meter. Kamu jelas tadi 30 meter atau saya kurang? Jelas Pak 30 meter, tapi saya pikir Pak begini. Loh, kok jadi kamu bosnya? Saya bilang 30 meter. Nanti kan begini, loh saya bilang 30 meter. 30 meter. Oh 30 meter ya Pak. Saudara paham? Yunus sembunyi di dek yang paling bawah. Dalam pikirannya apa? Aman. Kita bisa ngomong kepada Tuhan, ya itu di gereja aja. Tapi begitu kita di tempat yang lain, enggak perlu ketahuan. Saya bisa katakan waktu berangkat kerja sayang kepada istri saya, tapi di kafe sana ada sayangku yang ketiga, sayangku yang keempat, dan dia tidak tahu. Yunus melakukan yang sama. Kita tidak sadar bahwa Tuhan melihat. Supaya kita bisa menjadi orang yang taat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita harus tahu bahwa Allah kita itu melihat, amin. Melihat dimanapun kita berada. Ya Tuhan, aku mau jujur, aku mau setia kepada Tuhan. Tapi ketika orang tidak lihat, kita ngambil. Ketika orang tidak tahu, kita korupsi. Ketika pasangan kita tidak tahu, kita SMS-an sama mantan. Jangan. Ketaatan Yunus karena dia tidak mengenal Allah. Berikutnya sekarang dia tidak taat karena dia tidak tahu apa risiko dari ketidaktaatannya. Kita membaca pasal 1. Pasal 1 ayat yang ke-14. Tolong saudara yang ganteng bacakan ayat 14. Yunus pasal 1 ayat 14 yang ganteng. Wah, ini ganteng saudara ya. Ini kita harus jujur loh. Yang taat dan ganteng itu lebih laris. Nah ya tolong baca yang keras ya Nelson. Iya. Ayat 15. Ayat 17. Iya, saudara lihat ada 2 resiko terjadi di sana. Karena ketidaktaatan dari Yunus muncul resiko. Yang pertama adalah resiko yang dialami orang lain. Dan yang kedua adalah resiko kita alami sendiri. Kita seringkali berpikir begini kan. Setelah terjadi baru kita, aduh, gak kukeranya. Siapa yang bilang kau kera? Aduh, kukiranya tidak begini jadinya. Aduh, kalau tahu begini, aku harusnya begitu. Betul enggak? Betul enggak? Sering berpikir begitu dan ngomong seperti itu dalam hatimu, aduh, kalau aku tahu seperti ini, aku enggak mau jadi pendeta. Betul enggak? Kalau suami istri, kalau aku tahu seperti ini, aku tidak akan pernah mau mengenal kamu. Betul enggak? Kalau aku tahu seperti ini, nah hari ini saya beritahu. Taatlah kepada Tuhan, amin. Karena kalau kita tidak taat kepada Tuhan, ada 2 risiko yang terjadi. Kasihan anak-anakmu, kasihan keluargamu, kasihan dirimu sendiri. Ada 2 risiko loh. Kalau anak Tuhan, seorang anak Tuhan tidak taat kepada Tuhan, risiko yang pertama, orang-orang yang ada di dalam perahu waktu itu. Waduh, ketika Yunus masuk ke dalam perahu, dia santai tidur di bawah, gelombang terjadi atas seizin Tuhan. Lalu mereka berteriak-teriak, dapat. Yunus tidak taat kepada Tuhan. Lalu orang banyak di kapal itu berteriak, Tuhan, janganlah timpakan dosa orang ini.
Orang ininya Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Sudah kadung. Waktu perahu bergoyang, air masuk, mereka buang apa? Buang apa? Baca nanti ya ayat itu di rumah. Mereka buang semua barang-barang yang ada di kapal. Perjalanan dari Yafo menuju London, menuju Tarsis, itu perjalanan yang berminggu-minggu. Dan perjalanan itu bukan tamasya, itu perdagangan. Mereka bawa barang-barang ekspedisi. Tapi mereka harus buang itu di jalan. Di lautan yang luas, dibuang semuanya, buang semuanya. Rugi. Karena ketidaktaatan Yunus membahayakan orang lain. Ini sudah jelas saudara. Kalau saya tidak taat kepada Tuhan akan membahayakan istri saya. Membahayakan anak-anak saya. Membahayakan sidang jemaat Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan. Kita kira kan hanya urusanku nanti itu. Biar aku yang tanggung jawab. Kamu enak ngomong gitu. Kamu tanggung jawab. Risiko ditanggung penumpang. Perhatikan baik-baik. Kita yang berbuat salah, istri kita bisa kena imbas loh. Kita yang berbuat salah, anak kita bisa kena imbas. Anak kita berbuat salah, papanya yang di kantor polisi. Udah pasti. Udah pasti. Jemaatnya bermasalah, pendetanya pasti ditarik-tarik. Udah pasti. Sudah terjadi. Pasti ditarik-tarik. Entah kemana gitu. Kalau ditarik-tarik ke kafe makan masih enak. Tarik-tarik sana. Karena itu resiko. Maka kita mau belajar taat. Yunus tidak mengerti itu. Sehingga penyesalan selalu datang terlambat. Kalau aku tahu seperti ini, aku dulu ndak akan menggunakan narkoba, katakan begitu. Kalau aku tahu seperti ini, aku dulu mau setia mengikut Tuhan. Yunus mengalami risiko untuk dirinya sendiri. Enak kok Pak, dia kan dibuang di laut kan dimakan ikan. Siapa yang mau dimakan ikan? Ayo, angkat tangan. Tapi nanti kan dia ada mujizat Tuhan, dia diselamatkan dia Pak di pinggir pantai. Iya, pintar kali kau. Mau kau dimakan ikan? Saudara tahu ketika dia di dalam perut ikan, lewat doanya itu kelihatan. Oh, jiwaku melayang. Aku terhimpit oleh rumput-rumput lautan. Saudara tahu? Itu pupnya ikan itu loh. Saudara ngerti? Jadi dia di dalam perut ikan itu justru tersiksa, kalau pingsan enak. Tuhan kasih dia hidup di dalam perut ikan untuk apa? Dalam doanya itu kelihatan. Pasal yang kedua, ketiga itu baca aja. Oh, aku dalam kegelapan. Ya gelap lah. Oh, mau perut ikan. Sudah gelap. Ikan yang besar itu barusan makan. Sebelum dia masuk tadi, ikan itu makan apa? Iya, dia bilang, aduh hidupku ini kayak apa ini? Di belakang sana, jadi rupanya dia mau berupaya keluar dari perut ikan itu. Dia bilang, kok buntu? Ya buntu lah, nggak ada biawak barusan dimakan ikan itu. Saudara mengerti? Merugikan diri sendiri. 3 hari, 3 malam di dalam perut ikan. Saya tidak ngerti bagaimana kondisinya. Perut ikan itu bergeser memutar, dia kan mengolah makanan tuh. Dia berputar. Aku emang ngacik nih. Aduh sakit sekali. Putar lagi. Kalau itu ikan besar itu, saudara katakanlah saudara ikan paus selet itu, dia lompat ke atas gini kan, pas menghempaskan dirinya ke laut. Dia angkatlah si Yunus, mainan sama ikan itu, pas, aduh, boyok kurcak, kalau aku tahu begini. Saudara paham? Cobalah, ini kisah yang beneran, jadi bukan ikan yang patung begini, enggak. Ketika ikan ini menuju ke pantai untuk memuntahkan dia itu pergumulan saudara. Pergumulan yang besar, ikan geol-geol ke sana kemari ketemu temannya ngomong-ngomong gak dimuntah-muntahin. Ya tahu ngobrol dulu 1 jam lagi po. Oh, dia suruh bodoh. Risiko untuk orang lain
resiko untuk diri sendiri. Seringkali hak asasi manusia, saya catat di sini, hak asasi manusia seringkali kita gunakan untuk menentukan kita bebas. Ya, saya bebas kok, terserah saya. Saya mau taat mau tidak taat itu urusan saya kepada Tuhan, tidak usah urus-urusin yang lain. Itu adalah hak asasi manusia. Saudara perhatikan. Anak-anak, ya anak-anak, saya sangat sayang sekali sama anak-anak ini. Karena sudah saya tahu apa yang akan terjadi di depan sana kalau dia tidak taat. Kita kasih tahu, tapi seringkali di hati kita, pendeta ngomong, jemaat berpikir begini. Orang tua ngomong, anak bisa berpikir begini. Urusan-urusanku kok. Ngapain kamu urusi diriku? Apalagi kalau sudah 17 tahun ke atas. Aku sudah gede. Aku sudah sweet 17. Hakku. Urusanku adalah urusanku. Jangan ngurusi orang lain. Itu ada muncul di dalam pikiran kita. Yang ngomong itu kira-kira siapa? Halo? Yang ngomong itu di dalam diri kita siapa kira-kira? Ya, ego namanya. Ya, selfish namanya. Ego kita itu akan mendorong kita untuk melawan Allah, untuk tidak taat kepada Allah. Ini yang seringkali kita sebut sebagai hak asasi manusia. Tetapi benarkah kita bisa hidup tanpa orang lain? Saudara perhatikan, aku diriku, aku yang membuat aku hidup seperti ini, urusanku. Coba pelan-pelan dulu, renungkan dulu. Benar enggak kalimatmu itu? Betul enggak? Urusanku, ini diriku. Jangan urusi urusanku. Tuhan juga jangan campur aduk dengan saya. Benarkah? Pernahkah kamu bikin dirimu sendiri? Enggak kan? Pernahkah engkau bisa berjalan sendiri? Pernahkah engkau bisa sikat gigi sendiri? Pernahkah engkau bisa benar-benar bisa hidup sendiri? Tidak bisa. Saya butuh orang lain. Saya butuh saudara saya butuh Tuhan. Ujung-ujungnya kita butuh Tuhan. Karena memang Tuhanlah yang menciptakan hidup kita. Amin. Jadi wajar kalau Tuhan mengatur hidup kita. Hak asasi manusia mengatakan kita bebas. Tidak usah ada aturan, jangan diatur-atur. Pendeta tidak usah marah-marah kalau jemaat tidak ke gereja. Ini tidak ada hubungannya dengan marah atau tidak marah. Risiko lo di depan sana. Risiko lo di depan sana. Tuhan sudah beritahu kepada Yunus, namanya Niniwe. Tapi dia pergi ke Tarsis. Risikonya sangat besar, saudara. Saya tidak hitung berapa duit yang harus dibuang oleh orang lain hanya untuk menyelamatkan perahu mereka dari keteledoran Yunus ini. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu sebabnya kita perlu nasihat, kita perlu arahan dari orang lain. Pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan begini. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing mereka berteriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah, berbaring dan tertidur di sana. Orang mengalami kerugian yang luar biasa. Yunus, dia membayar tiket untuk pergi ke Yafo. Saya hitung di sini saudara ya. Saya hitung jarak dari Yafo menuju ke Tarsis itu kira-kira 4023 kilometer. Itu bayar tiketnya itu berapa puluh juta saya enggak tahu. Kalau diuangkan sekarang itu banyak sekali. Tetapi Yunus mau bayar harga untuk tidak taat. Saudara perhatikan, uang seringkali kita buang-buang, tenaga seringkali kita buang-buang, waktu kita seringkali kita buang-buang untuk tidak taat kepada Allah. Berputar-putar, akhirnya balik lagi. Sayang sekali uangnya untuk beli tiket, beli sewa kapal ke Tarsis sana, sayang sekali. Kenapa enggak ngasih kepada keluarganya? Kenapa uang itu tidak dipakai untuk perjalanannya ke Niniwe?
Seringkali kita untuk tidak taat kepada Tuhan, hambur-hamburkan uang, habiskan tenaga, habiskan energi, rugi. Padahal kalau kita taat kepada Tuhan, kita pasti untung. Amin saudara? Pasti untung. Pasti untung. Hari Minggu waktunya beribadah, kita hambur-hamburkan uang ke sana ke sini, gunakan ini dan itu. Habis. Pulang-pulang ke rumah kelahi suami istri. Karena tadi kebanyakan belanjamu itu. Kamu yang tadi ngasih. Kalau ke gereja, coba. Ke gereja, datang ke gereja gitu ya. Hari Minggu sudah ibadah gitu. Lalu dengar firman Tuhan kayak gini. Tadinya mau habis gereja, mau jalan-jalan, mau belanja. Langsung dia bilang gini, kita harus taat kepada Tuhan. Kenapa? Mau Natal. Mau Natal. Ya kita belum umumkan perayaan Natal tapi sudah ada persembahan Natal loh. Ajaib, nah tepuk tangan untuk kita. Kok lemas sekali, kok nggak ada semangat. Nah, ini Bapak ini arahnya sudah lain katanya. Loh enggak saudara, beda loh. Kalau kita datang ke gereja, tadinya rencana-rencana kita yang akan merugikan, yang akan merusak rumah tangga, itu bisa tereliminir. Itu bisa tersisihkan. Karena apa? Karena kita mengikuti kehendak Tuhan. Yunus pada pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan 10, ternyata dia sudah bernasar. Dia sudah bernasar, nasarnya begini, Tuhan aku mau taat dan setia, memang gak ditulis. Tapi pada ayat 9 dan 10 ketika dia di perut ikan, dia bilang begini, Tuhan, berdoa, bisa berdoa dia, menyesal. Tuhan, akan kubayar nasarku. Saudara ngerti maksud ayat ini? Ternyata Yunus sebelumnya sudah pernah berjanji kepada Tuhan. Apa itu? Untuk taat dan setia kepada Tuhan. Ah itu kan Yunus Pak Pendeta, saya enggak. Saya catat di sini ya. Saya udah tahu jawaban jemaat itu di hatinya, makanya langsung saya kasih pencegahnya. Saya catat. Kalau engkau berkata itu kan Yunus, aku enggak. Mana ada aku nasar sama Tuhan? Enggak ada itu. Ini saya baca. Coba ingat dahulu ketika orang tuamu menyerahkanmu kepada Tuhan. Aku enggak pernah diserahkan. Sebentar. Ingat dahulu ketika kamu dibaptis. Oh iya. Tapi itu kan ecek-eceknya itu. Ingat dahulu waktu engkau ikut retreat. Yang ikut retreat dulu. Loh kamu kira itu bukan nasar, enak aja, habis duit. Oh habis duit kamu gak nasar. Enak aja, ini bukan jalan-jalan, itu komitmen. Aku gak ikut waktu itu. Ya, ingat dulu waktu engkau altar call, pernah altar call. Altar call itu pernah datang didoakan pendeta, pernah. Pernah datang di depan sini. Aku enggak pernah Pak, pernah didoakan Pak Pendeta dari depan begini. Kalau di gereja, Tuhan memberkati engkau, engkau adalah miliknya. Amin, amin, supaya cepat ini doa berkatnya, amin. Kamu kira itu bukan nasar. Ini yang ada di hatinya, aku enggak nasar seperti Yunus, enggak ada itu. Ingat dahulu waktu engkau dinikahkan. Kita kira itu supaya bisa kawinnya aku Pak, jadi makanya aku dinikah. Enggak, itu nasar. Walah yang memberkati dalam nama Bapa. Jangan kira-kira main-main loh, walaupun di sini nggak ada berlian loh. Kalau pendeta sudah gini, ajaib loh. Ingat dahulu ketika engkau pernah didoakan pendeta. Pendeta doa terus loh, setiap Selasa minimal loh, doa loh. Itu nasar mengikat kamu. Tadi lagu-lagu yang tadi, ikut nyanyi enggak? Dan dalam hatiku di semua, ayo kau, ayo, yang keras, bikin lagi, WL, referen lagi saya bilang, referen. Taat dan setia, angkat tangan, angkat. Taat dan malaikat catat, pada detik sekian, sini mengulangi nasarnya, taat dan setia. Mawas ya, kalau enggak taat. Amin saudara, masih banyak lagi loh buktinya saya udah catat loh. Yunus baru sadar mengerti, tapi jangan tunggu di dalam perut ikan dulu lah kamu baru merenungkan aku dulu nasar sama Tuhan. Jangan, sudah saya bilang di perut ikan ini tidak sederhana. Itu perjuangan, di dalam perut ikan itu ada asam amoniak ya. Itu Yunus itu waktu dimuntahkan gitu itu kulitnya itu lepas-lepas. Aku ini kayak nakut-nakuti ya.
Tapi jangan kira itu waktu dia Yunus dimuntahkan gini dia terbang ke pantai. Enak aja lu. Belepotan. Jangan tunggu resiko dulu baru. Iya, aku dulu sudah nasar kepada Tuhan. Ingat baik-baik. Saya bilang sama istri saya, jangan kita lihat yang sekarang. Dikejar Tuhan dia. Akan dikejar Tuhan kamu sampai ke lubang semut. Jangan kamu kira sekarang, oh enak sekarang, nggak harus ke gereja lagi, nggak begini-begini lagi. Kamu sudah pernah bernazar. Kamu pernah makan enggak dari ibu gembala? Dikasih makan di situ. Nazar kamu ya. Kamu pernah enggak? Ya, dan lain-lain sebagainya. Saudara, mengerti? Apalagi anak pendeta. Yang anak pendeta angkat tangan. Oh iya, udah bisa melekat, udah bisa pergi. Iya. Yunus tidak mengerti risikonya. Kita orang tua, anak-anak kita mau diberkati Tuhan, taat. Serius untuk datang beribadah, serius. Kasihan anak-anak kita, kasihan anak cucu kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Jangan takut jemaat Tuhan untuk menyanyikan lagu ini. Karena nasar itu indah, bukan menakutkan. Ada berkat di balik semuanya ya. Jangan takut karena tadi sudah disebut bernasar. Lalu kita tidak mau menyanyikannya dengan sukacita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Haleluya. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati. Haleluya. Ku datang ya Bapa. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu. Amin. Taat dan setia. Haleluya. Kepada-Mu Tuhan. Sementara pelayan perjamuan tampil ke depan. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau belajar taat. Kami mau belajar setia kepada Tuhan. Ini nasar kami. Ini komitmen kami. Kami tahu kami tidak mampu Tuhan. Kami tahu kami tidak berdaya Tuhan. Itu sebabnya kami perlu Roh-Mu yang kudus. Itu sebabnya kami perlu kekuatan dari Tuhan. Sungguh Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat tidak mungkin bisa taat. Kami tidak mampu, ego kami begitu besar. Tidak mungkin. Tapi kami mau Tuhan. Tapi kami mau Tuhan. Maka mampukan kami. Engkau sudah berkorban ribuan tahun yang lalu di kayu salib. Hari ini kami mengawali bulan ini dengan perjamuan kudus-Mu. Membuktikan kekuatan, mengharapkan kekuatan untuk kami belajar setia dan mengasihi-Mu Tuhan. Tolong kami, ketika kami mengambil roti dan anggur bukan sakramen biasa, bukan acara biasa,
tapi ini sebagai doa dan kekuatan. Tubuh dan darah Yesus Kristus menjadi bagian kami, karena kami tahu darah-Mu berkuasa menolong kami untuk taat dan setia. Dalam nama Yesus Kristus kami siap dilayani Tuhan. Pelayan Tuhan melayani kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Oh haleluya. Memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya. Semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Haleluya. Memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Sambil backing vokal dan musik menyanyikan, saya sampaikan hati-hati membuka anggurnya. Ada 2 lapis bungkus supaya steril, dibikin 2 lapis oleh penyedia. Hati-hati membukanya, jangan sampai tumpah. Untuk anak-anak, orang tua bisa membantu anaknya ya. Ada ayat firman Tuhan pada roti. Bacalah, aminkanlah ayat itu untuk engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Pelayan Tuhan bisa persiapkan diri dengan baik. Cukup lama membukanya supaya hati-hati. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kamilah Yunus itu. Perilaku ketidaktaatan Yunus adalah perilaku yang sama yang seringkali kami lakukan juga Tuhan. Ampuni kami, dan pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar untuk taat dan setia. Mari jemaat berdiri bersama-sama. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Padamu taat dan setia, setia kepadamu. Tuh taat dan setia, taat dan haleluya. Ini doa kami Tuhan.
kepadamu Tuhan. Roti di tangan kanan kita angkat bersama-sama. Tuhan, ini doa kami. Dan sekarang kami akan menerima pelayanan tubuh dan darah-Mu dengan sukacita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang mau belajar taat dan setia, makanlah dengan iman dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus menolong kami Tuhan. Roh Kudus memampukan kami untuk taat dan mengasihi-Mu. Angkat cawan di tangan kanan-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dengan iman-Mu dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Angkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Haleluya. Ya Tuhan, di dalam hidupku kami berharap, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari bersyukur anak-anak yang mau belajar taat. Angkat juga tanganmu anak-anak kecil. Angkat tanganmu. Aku mau taat kepada Tuhan. Papa mama. Tuhan, jadikan aku indah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami diberkati Tuhan. Kami dikasihi. Dikasihi Tuhan. Ajarku berharap. Haleluya. Hanya kepadamu taat dan setia, kepadamu Tuhan. Itulah doa kami yang kami naikkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita siapkan untuk persembahan kita yang kedua. Bagi petugas persembahan, waktu dan tempat kami persilakan. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima, dalam pujian bagi Dia yang bertata. Bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima, salam pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya.
pengumuman untuk seminggu ini. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini, hari Selasa tanggal 20 ya? Belum? Tanggal 13? Ya, hari Selasa kita ada ibadah doa di tempat ini jam 6. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung bersama kami di ibadah doa, silakan datang ke tempat ini. Sudah boleh, tapi dengan tetap prokes ya. Kemudian hari Minggu kita ada ibadah juga di tempat ini jam 8 dan juga tetap dengan prokes. Jika saudara ini membawa saudara, anak-anak, keluarga sudah boleh. Nanti kami akan mengatur tempatnya lagi supaya bisa lebih nyaman lagi ya. Kita sudah boleh beribadah, tetapi sepanjang ibadah memang tidak diizinkan melepaskan maskernya kecuali bagi pelayan di depan ini aja ya. Karena mereka harus bersuara, itu pun harus pakai face shield. Itu saja, tetap kita sebagai warga negara yang baik untuk patuh, karena kemarin-kemarin kita mendengarkan berita ternyata ada klaster-klaster baru dari anak-anak muda ya. Anak-anak kita kan sudah mulai sekolah di tempat masing-masing. Jadi kita orang tua jangan lalai untuk menghimbau tetap anak-anak ini. Kita lihat anak-anak ini sepertinya sudah mulai agak lengah. Kayaknya sanitizer-nya sudah lupa itu, kadang-kadang aja nggak diingatkan, nggak dipakai. Kalau udah ketemu teman langsung udah peluk-pelukan juga kita lihat ya. Jadi tetap diingatkan, masih belum bisa saling berpelukan ya, kecuali di rumah sama keluarga masing-masing. Ya, kalau di luar itu masih belum, karena kita tidak tahu siapa kondisinya dia siapa. Harapan kita jangan lagi ada pasien dari kita sidang jemaat, janganlah, itu tidak kita harapkan. Karena pastinya orang yang penyintas dari COVID itu ada efek-efek sendiri. Jadi jangan merasa gimana rasanya, nggak usah dirasakan, itu nggak perlu dirasakan yang itu ya. Kita tetap sehat, kondisi sudah semakin aman. Kita doakan tahun ini, Natal untuk tahun ini kita sudah bisa bersama, dan kita tetap doakan negara kita supaya mereka diberi hikmah untuk menyelesaikan, menuntaskan COVID yang tidak mudah ditangani ini ya. Itu saja. Kemudian seperti tadi disampaikan Bapak Ibu Gembala bahwa kami sudah membentuk panitia Natal minggu lalu, dan nanti akan lebih dirampungkan lagi persiapan Natalnya segala macamnya. Kita akan adakan rapat lebih intensif lagi, dan untuk lebih menyemangati para kaum muda, pemuda-pemuda kita yang sudah merasa dikurung ini, kita akan bawa mereka ke tepi laut. Bukan untuk seperti Yunus dilempar, enggak juga. Ya, jadi kita akan pergi ke Tuban rencananya. Nanti di sana akan lebih dimatangkan lagi untuk persiapan Natal kita ya. Untuk tanggalnya belum, nanti aja diumumkan dari sana. Ketuanya juga belum ada. Udah ada ya? Udah ada saudara Sony. Nah, Sony yang jadi ketuanya ya, nanti Hendy pembina. Jadi nanti kami akan umumkan apa, tetap doakan supaya kondisi ini semakin baik, karena kita juga tidak nyaman selalu memakai masker ini ya. Dan rasanya hampir 2 tahun, betul ya, 2 tahun. Puji Tuhan kita bisa melewatinya dan semuanya baik. Dan seperti kemarin juga diumumkan oleh bendahara kita bahwa persembahan kita sudah dijalankan secara 2 kali untuk kebutuhan gereja kita. Terus sementara ini bagi jemaah yang di Surabaya memang belum dibuka untuk pelayan di Surabaya, semua difokuskan di Sedati. Jadi bagi sidang jemaat yang rindu beribadah silakan datang ke Sedati saja. Itu saja pengumuman. Jika ada pengumuman lain akan kami umumkan di grup Jawar para pelayan Tuhan, akan kami sampaikan juga di grup ya. Bagi sidang jemaat yang rindu untuk melayani silakan menghubungi saya. Nanti kami akan berdoa dengan Bapak Gembala pelayanan yang tepat untuk Bapak Ibu Saudara ya. Silakan menghubungi saya, ingin melayani, terserah apa, silakan menghubungi kami kalau ingin rindu melayani. Itu saja, Tuhan berkati. Mari kita akhiri ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri.
anak-anak maju ke depan. Ajarku berharap hanya kepadamu. Sudah lama di gereja kita anak-anak tidak maju lagi ke depan. Hari ini mereka maju lagi. Kepadamu Tuhan. Hamba serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sukacita dan berkat Allah menyertai mereka dalam pertumbuhannya. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Bapa di dalam surga, kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan ibadah sekolah minggu sebentar lagi juga akan berjalan. Engkau menolong semua guru-guru dan pelayan-pelayan Tuhan. Kami bawa bangsa dan negara kami bawa Tuhan tempat pelayanan kami di Sedati ini. Panti di tempat kami di mana berdoa. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu tercurah untuk pelayanan di sini. Terima kasih Tuhan, siapapun kami yang sudah hadir datang di rumah-Mu, yang ada menyaksikan secara live streaming, primer, maupun yang nanti siaran tunda dilihat oleh hamba-hamba-Mu, berkat Allah sama menyertai kami. Maka jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang setia mengasihimu, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal memberkati engkau sekalian. Tuhan tolong engkau dalam segala upaya usahamu, beruntung dan diberkatilah karena Tuhan. Tuhan tolong nikah rumah tanggamu, Tuhan memberkati. Yang mencari pekerjaan, Tuhan mempertemukan engkau dengan pekerjaan yang baik. Kerinduanmu di sekolah, belajar, kuliah, apapun yang menjadi pergumulan kita, anak-anak hingga yang lanjut usia, oma-oma, berkat ini menyertai engkau hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita responi berkat Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih. Ibadah selesai, Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu.